Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Sebelumnya kita sudah mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang adalah kita satu-satu dulu, kita bahas yang perkalian terlebih dahulu. Perkalian bentuk aljabar itu banyak variasinya. Ada perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Ada perkalian suku tunggal dengan suku dua. Ada perkalian suku dua dengan suku dua. Nah, ini perkalian suku tunggal. Misal ada A dikalikan dengan B, maka hasilnya adalah A kali AB. Ya. A dikalikan B hasilnya adalah AB. Dan B dikalikan dengan A, itu sama halnya dengan A dikalikan B. Hasilnya juga sama-sama AB. Nah, sifat ini dinamakan sifat komutatif ya. Kalau perkalian ketika A dikalikan B itu juga sama dengan B dikalikan dengan A. Namanya sifat komutatif. Oke, untuk selanjutnya kita nggak memakai contoh yang ada di sini. Kita buat contoh sendiri. Perkalian suku tunggal. Perkalian suku tunggal. Suku tunggal dengan suku tunggal. Maaf, tulisannya agak sedikit belepotan. Nah, ini ya, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Contoh suku tunggal. Misal ada A dikalikan dengan 5. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah 5A. Atau 6 dikalikan dengan C. Maka hasilnya adalah 6C. Ya. Contoh satu lagi. 12 dikalikan dengan Y ya. Ini bukan 12XY ya. Jadi perkalian itu bisa ditulis dengan 12 dikali Y. Y dikalinya bisa dengan titik. Ya. 12 dikalikan dengan Y, ya, atau yang bawah 12 dikalikan dengan Y, maka hasilnya adalah 12Y. Kenapa yang A5 ini kok nggak ditulis A5 atau ini C6 atau Y12? Ya, karena 12 ini adalah sebagai koefisien ya. Masih ingat ya, koefisien adalah bilangan atau nilai atau pasangan dari suatu variabel. Jadi ditulisnya itu di depan dari variabel. Ini adalah perkalian suku tunggal. Jadi untuk perkalian suku tunggal bisa langsung ketika perkalian ada konstanta ya, konstanta dikalikan dengan variabel, maka otomatis langsung dijadikan satu dengan catatan koefisiennya atau angka ini berada di depan dari variabel. Sampai sini mungkin nanti ada yang ditanyakan bisa kirimkan di kolom komentar atau sampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Oke, untuk selanjutnya itu saya kasih contoh satu lagi. Misal ada ini koefisien, konstanta dengan variabel. Konstantanya 5, variabelnya A, jika dikalikan hasilnya seperti demikian. Nah, bagaimana seandainya variabel dengan variabel? Contoh, X dikalikan ya. Nah, ini biasanya kenapa kalinya nggak seperti biasanya? Karena takutnya perkaliannya ya, simbol perkalian itu sama dengan variabel X. Makanya ketika aljabar itu biasanya perkaliannya menggunakan titik. Jadi contoh X dikalikan dengan Y. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah XY. Atau misal 2X dikalikan dengan 2A misalnya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 4. X dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah AX. Maka hasilnya 4AX.
Begitu juga sama ketika 3Y dikalikan dengan 15Z misalnya. Maka konstanta dikalikan dengan konstanta, ini hasilnya adalah 3 kali 15 itu 45. Y dengan Z dikalikan YZ. Kenapa yang ini hasilnya AX bukan XA ya? Karena alfabet A itu lebih dulu daripada X, jadi diurutkan sesuai dengan urutan alfabetnya. Sehingga diurutkan hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Mungkin kita langsung beranjak ke perkalian suku tunggal dengan suku 2. Perkalian suku tunggal dengan suku 2. Nah, perkalian suku tunggal dengan suku 2 ini sudah pernah kita kerjakan ya. Walaupun tanpa kita menyadari, kita sudah melakukan terlebih dahulu sebelum kita mempelajari operasi perkalian. Ya, tepatnya di operasi penjumlahan atau enggak pengurangan yang sebelum video ini dibuat. Jadi ketika ada suku tunggal dikalikan dengan suku 2 ya. Saya contohkan misal A dikalikan dengan AX plus B ya. Maka bagaimana caranya untuk mengoperasikan suku tunggal dengan suku 2 ya. Ini kan suku tunggal, ini suku 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dikalikan satu-satu. Bagaimana satu-satunya itu? Caranya adalah A dikalikan dengan AX, kemudian A dikalikan dengan plus B. Kita cari hasilnya. A dikalikan dengan AX, ya. A dikalikan dengan AX, kemudian A dikalikan dengan plus B. Ini tandanya positif ya, kita tulis positif dulu. A dikalikan dengan plus B. A dikalikan dengan plusnya nggak perlu ditulis karena ini sudah menunjukkan positif. Maka kita operasikan A dikalikan dengan AX, maka AX plus sama ya AB. Jadi ini sudah menunjukkan hasil. Karena ini A-nya ada 2 ya, dan operasinya ini tentu perkalian, maka kita langsung bisa kuadratkan A ini, A kuadrat X plus AB. Sampai sini. Oke, mungkin kita kasih contoh yang lebih banyak lagi. Kita masuk ke slide selanjutnya aja. Kita kasih contoh. Semisal ini perkalian tetap sama ya, perkalian suku tunggal dengan suku 2. Gimana caranya? 5 dikalikan dengan 3x plus 2. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, caranya itu tinggal dikalikan satu-satu. Maka hasilnya adalah 5 dikalikan dengan 3x itu 15x. 15x ya, 5 dikalikan dengan plus 2 itu hasilnya adalah plus 10. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh, mungkin ditambahkan satu lagi. Ya. 2 dikalikan dengan 2y, 2 dikalikan dengan 2y itu 4y. Kemudian 2 dikalikan dengan min 2 adalah min 4. Sampai sini mungkin kurang satu ya, suku 2 dengan suku 2 itu hampir sama, tapi tetap kita bahas. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya.